Santapan Harian Sabtu 1 April 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Matius pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-35. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami bertelut dan siap menerima terang firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, karena kami, anak-anak-Mu, siap mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Matius 26 ayat 17-35. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Sahabat Santapan Harian, murid-murid Yesus sedang berada dalam krisis dari perjalanan hidup mereka.
Setidaknya itulah yang dapat kita rasakan dari narasi Injil Matius pada pasal ini. Sang guru menunjukkan tanda-tanda akan perjalanan misi terakhirnya di dunia yang menuju kepada penyaliban, kematian, serta kebangkitannya. Nas ini mengisahkan perjamuan Paskah sebagai tradisi yang lazim pada masa itu. Momen itu seharusnya menjadi momen yang bersahaja, di mana umat Israel mengingat kebesaran Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan. Sayangnya, pada saat itu terjadilah ironi. Kristus menyampaikan bahwa ada seorang murid yang akan menyerahkannya. Dari antara para murid yang sudah sangat dekat dengan sang guru, ternyata ada yang tega mengkhianatinya. Kita tahu siapa pengkhianat itu. Tetapi pada saat itu, pernyataan Kristus sungguh menimbulkan kesedihan. Perlu kita sadari bahwa keputusan Yudas sama sekali bukan penyebab penderitaan Kristus. Penderitaan itu adalah kehendak Allah bagi anaknya. Tindakan Yudas adalah pilihan yang ia ambil, tetapi pilihan ini juga yang akan mendatangkan celaka. Lalu Kristus memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia kembali menegaskan penderitaan yang akan dialaminya. Sebagai akibatnya, iman para murid akan goncang dan mereka akan tercerai-berai. Tetapi penderitaan itu bukanlah akhir dari segalanya, karena ada kebangkitan Kristus yang menjadi jalan keselamatan. Petrus merespon dengan emosional dan menyatakan keteguhannya. Tetapi Yesus merespon bahwa Petrus justru akan mengkhianatinya dan memang itulah yang akan terjadi. Dari Petrus dan Yudas, kita belajar bahwa keteguhan dalam mengikut Kristus seharusnya terjadi tanpa memandang situasi. Iman teruji justru pada saat kita menghadapi krisis kehidupan. Masa-masa krisis yang kita alami justru menjadi momen di mana ketaatan dan komitmen kita kepada Tuhan diuji. Pada titik tersebut, kualitas sesungguhnya dari diri kita akan terlihat. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, mampukanlah kami untuk berdiri teguh di dalam-Mu dan selalu giat di dalam pekerjaan-Mu. Walau kilauan dunia senantiasa menggoda dan onak duri yang menyakitkan senantiasa ada dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami teguh. Amin.